Balik lagi di Jagoan Kimia. Kali ini, ya, Jagoan Kimia akan membahas tentang tips dan triks dari sifat sistem periodik unsur. Nah, materi ini ada di materi kelas 10 dan materi kelas 12. Nah, kalau di kelas 12 itu nanti namanya kimia unsur. Nah, jadi penting banget nih untuk kalian pelajari. Ya, oke, Jagoan Kimia akan membahas tips dan triksnya. Jadi, kalian harus fokus dalam mempelajari materi ini. Oke. Nah, dalam sifat SPU ini yang akan dipelajari adalah jari-jari, sifat logam, reduktor, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan oksidator. Nah, bagaimana memahaminya? Nah, sebelum kita bahas tentang materi ini, nah, bagi kalian yang masih kelas 10, nah, belum tahu tabel SPU, nah ini tabel SPU nih, yang banyak banget unsur kimianya. Nah, ini namanya adalah tabel sistem periodik unsur. Nah, oke, tabel SPU ini diambil dari website urip.info ya. Jadi kalian bisa cari tabel seperti ini di link tersebut ya. Nah, sebelum kita bahas tentang sifat dari SPU-nya, Kakak akan memberitahu sedikit dulu nih tentang periode dan golongan ya. Awas jangan bingung dengan yang periode dan golongan yang di atas ini ya. Ini yang Kakak sampaikan saja ya, biar kalian paham. Nah, kalau yang sini nih ke bawah nih, dari atas ke bawah ya, ini namanya golongan ya. Atas ke bawah namanya apa? Golongan. Nah, kalau dari sini nih, dari sini terus misalkan ya sampai sana ya, pokoknya kanan kiri ya, kanan kiri itu namanya periode. Nah, Kak, kok di sini periodenya tulisnya di sini ya? Pokoknya kalian lebih pahamnya ke sini aja ya. Ya biar nanti nggak bingung ya. Kalau golongan itu atas ke bawah, kalau periode itu nih ya, kanan kiri. Ya, ini periode 1, ini periode 2, terus ke sana periode 3, periode 4 dan seterusnya ya. Ingat, golongan atas bawah ya. Periode kanan kiri. Oke. Dihapus dulu deh ya. Ingat, jangan lupa tuh nanti karena itu nanti penerapan dari sifat SPU-nya kita akan ngomong tentang golongan dan periodenya. Nah, oke, tadi ada dulu. Nah, oke, langsung kita bahas tentang sifat yang pertama. Sifat apa itu? Yang namanya adalah jari-jari. Nah, apa itu jari-jari? Jari-jari adalah jarak inti atom ke elektron paling luar. Nah, jadi jaraknya itu dari inti atom ke elektron paling luar. Nah, di sini ada dalam satu periode dan dalam satu golongan. Ingat, kalau dalam satu periode itu berarti apa? Yang dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Ya, kalau golongan berarti atas bawah ya. Gitu. Awas jangan lupa tuh ya. Nah, oke, kita akan bahas nih yang pertama nih. Dalam satu periode ini akan dicontohkan karbon dan fluor ya. Nah, C itu nomor atomnya 6. Kita buat konfigurasi elektron dari bor. Ingat, ini yang dipakai adalah konfigurasi dari bor. 6 berarti 2, 4 ya. 9 berarti 2, 7. Nah, bagi kalian yang belum paham materi ini, silakan kalian buka-buka dulu materi tentang konfigurasi dari bor ya, atau berdasarkan kulit. Nah, bagaimana penerapannya nih tentang jari-jarinya? Oke, kita buat inti atomnya dulu. Inti atomnya dulu dari C. Nah, ini inti atom dari C itu punya proton ya. Protonnya itu adalah sesuai nomor atom. Protonnya ada 6. Protonnya ada 6. Kemudian di sini ada elektronnya. 2 pada kulit pertama, 4 pada kulit yang kedua. Nah, ini punya C. Kemudian yang punya F ya, ini ada inti atomnya ya. Ada 9 proton. Kemudian ada kulit yang pertama tuh 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua ada 7 elektron. Nah, bagaimana jari-jarinya? Nah, jari-jarinya gimana nih? Jari-jarinya itu adalah jarak dari sini ya sampai sini ya. Ini juga sama, dari sini sampai sini. Ini namanya jari-jari. Nah, mana jari-jarinya gimana nih? Untuk bandinginnya antara C dan F-nya. Nah, bandinginnya adalah seperti ini. Kalau ini kan kulitnya ini sama ya, sama-sama kulitnya ada 2 ya. Ini kulitnya ada 2 untuk C, dan F kulitnya juga ada 2. Nah, bandinginnya gimana? Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang punya kulit yang sama, kita lihat adalah apanya? Tarikannya. Nah, ini triknya adalah tarikannya. Nah, di sini ceritanya nih, 6 ini yang proton ini kan, proton itu muatannya positif ya. Ingat ya, proton itu muatannya positif. Nah, elektron itu kan negatif ya. Elektron itu muatannya negatif. Nah, pasti ada tarik menarik kan?
Nah, pasti ada tarik menarik nih. Ini ibaratkan, ini biar lebih gampang aja. Ini ada 6 orang nih ceritanya nih. Ada 6 orang, kan inti atomnya ada 6 nih ya. Atau protonnya ada 6 ya. Ada 6 orang yang narik. Misalkan di sini yang ujung nih, ini kan kulit yang paling luar ya, ingat. Inti atom ke elektron paling luar. Nah, di sini misalkan ada sebuah benda ya. Ada sebuah benda nih, mau ditarik ya sama 6 orang. Ya, ditarik sama 6 orang. Nah, terus ini juga sama, ini ada 9 orang ceritanya, ada 9 orang narik sebuah benda nih. Yang ya, sebuah benda ditarik ya. Kira-kira yang tarikannya lebih kuat mana, yang 9 orang atau yang 6 orang? Ya, yang 9 orang ya tarikannya ya. Jadi ini ibaratnya nih geser ke sini nih bendanya nih. Ya, misalkan ke sini nih gesernya. Jadi di sini bendanya. Ya, karena tarikannya lebih banyak orangnya. Nah, karena tarikannya lebih banyak, berarti kan geser nih yang paling ujung nih. Jadi ke sini nih kurang lebih ya. Jadi nanti kulit yang paling ujungnya misalkan di sini ya. Ini cuma gambaran aja ya. Nah, berarti jari-jarinya dari sini sampai sini lebih pendek jadinya ya. Nah, berarti kalau dalam satu periode ya, dari antara C dan F, jari-jarinya besar mana? Ya, tentunya lebih besar C. Kenapa? Karena tarikannya lebih lemah. Nah, ingat, ini lihat tarikannya kalau kulitnya sama jumlahnya ya. Oke, sekarang kalau yang dalam satu golongan, ini lebih gampang nih kalau ini nih. 11, 2, 8, 1. 19, 2, 8, 8, 1. Nah, gimana nih kita buat intinya kayak tadi ya. 2, 8, 1. Nah, yang ininya 2, 8, 8, 1. Ingat, balik lagi ke definisinya. Jari-jari adalah jarak inti atom ke elektron paling luar. Berarti ini nih jari-jarinya kan. Nah, ini jari-jarinya. Ini juga jari-jarinya. Nah, kalau kasusnya udah beda kulitnya, ini kulitnya kan ada 3 nih. Cuma 1, 2, 3. Ini kulitnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mah nggak usah kita bandingin kayak tadi. Ada orang-orang yang narik. Nggak usah ya. Karena ini udah kelihatan nih. Mana yang paling besar jari-jarinya. Ya, tentunya K ya. K memiliki jari-jari yang besar. Kenapa? Karena kulitnya lebih banyak. Jadi kalau dalam satu golongan itu yang dilihat adalah jumlah apanya? Kulit ya. Intinya jumlah kulitnya. Makin banyak kulitnya ya, berarti jari-jarinya makin besar. Jadi K lebih besar dibanding NA. Berarti atau NA-nya lebih kecil dibanding K ya. Nah, gampang kan? Ya, jadi kalau misalkan kasusnya kulitnya sama, kita lihat tarikannya untuk dibandingin ya. Kalau kulitnya beda, ya tentunya yang kulit yang paling banyak itu berarti jari-jarinya lebih besar. Nah, kesimpulannya, ya ini kalau dalam materi ini adalah seperti ini. Kalau ingat, ya dari kiri ke kanan ya. Kalau makin ke kanan, ya dalam periode nih ya, makin ke kanan maka makin gimana nih? Makin kecil, ya. Nah, kalau ke bawah kan makin banyak kulitnya, berarti makin besar. Nah, jari-jari itu kalau ke kanan makin kecil, kalau ke bawah makin besar. Nah, oke, contoh deh. Misalkan di sini B ya. B ya sama O. Jari-jarinya besar mana? Nah, ingat, kalau ke kanan makin apa? Makin kecil. Berarti ya B lebih besar. Kan ini kan makin ke kanan makin kecil ya. Nah, kalau ke bawah ingat, kalau ke bawah makin apa? Makin besar. Misalkan B sama TL. Nah, lebih besar mana? Lebih besar TL karena lebih di bawah. Nah, sekarang kalau misalkan MG sama CS. Nah, lebih besar mana? Ya lebih besar CS karena CS ada di bawah. Ya ke bawah makin besar karena kulitnya kan makin banyak. Nah, kalau misalkan P sama BI, P sama BI besar mana? Ya besar BI karena BI lebih di bawah gitu ya. Jadi intinya makin banyak kulitnya maka makin besar jari-jarinya gitu ya. Itulah tentang jari-jari. Oke, dihapus dulu nih buat belajar berikutnya. Nah, yang berikutnya setelah kita paham tentang jari-jari ini, yang ini kita lanjut lagi ke elektronegativitas ya, atau lebih dikenalnya kalau di buku namanya keelektronegatifan. Nah, apa sih keelektronegatifan? Adalah kemampuan menarik elektron. Nah, ini dalam satu periode, ingat kalau satu periode itu adalah yang ini nih ya, kiri kanan yang tadi. Kalau dalam golongan itu yang atas bawah gitu ya, biar nggak lupa. Nah, ini penjelasannya gampang nih. Kalau kemampuan menarik elektronnya gimana? Ya udah kita buat lagi kayak tadi.
C itu kan 6 ya, berarti 2, 4, 9, 2, 7. Nah, 2, 4. Yang ini 2, 7. Nah, ini ada 6 proton, ini ada 9 proton. Ingat kalau kasusnya sama kulitnya, biasa kita main kayak gini ya. Ini proton itu muatannya positif, elektron muatannya negatif. Ya. Nah, ini positif juga. Nah, apa hubungannya ke materi ini? Ingat, kalau elektronegativitas atau keelektronegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron. Jadi misalkan di sini dikasih elektron, ya di ujung dikasih elektron. Ini juga sama dikasih elektron. Lebih kuat mana nariknya? Lebih kuat mana nariknya nih? Ya lebih kuat F ya. F lebih kuat nariknya. Kenapa? Karena ada 9 orang yang narik gitu. F lebih besar. Nah, ya berarti kalau C-nya gimana? Berarti C lebih kecil kan, karena dia cuma 6 orang yang narik. Ingat, ini kasusnya kalau jumlah kulitnya sama. Ya, ingat yang dilihat adalah tarikannya ya. Ini lawannya dari jari-jari ya. Tarikan. Nah sekarang kalau dalam satu golongan gimana? Nah, kita buat lagi tadi. Na11 berarti 281. Yang ini 19 2881. Nah, kita buat nih 281. Yang ini 2881. Nah, bagaimana ini kalau kulitnya kan beda nih. Kalau kulitnya beda gimana nih kemampuan menarik elektronnya? Kita kasih elektron di sini, kita kasih elektron di sini. Nah, ingat kalau kulitnya beda itu ceritanya cara membahasnya nggak kayak gini ya. Lebih kuat mana? Lebih kuat Na dibanding K. Loh, kenapa Kak? Kok Na lebih kuat tarikannya? Nah, kenapa seperti itu? Padahal kan katanya kalau ini kan K kan ada 9 ohm, ada 19. Kalau Na kan ada 11. Nah, kalau jumlah kulitnya beda, kita nggak ngomongin ininya ya. Nah, kalau kulitnya beda, kita lihatnya kulitnya aja. Ini kan jaraknya lebih dekat sama inti ya. Nah, ini jaraknya lebih dekat. Kalau ini kan jaraknya lebih jauh. Berarti tarikannya lebih kuat Na ya. Ibarat kalau magnet makin dekat kan makin tarik kan, tarikannya makin kuat kan. Sedangkan kalau makin jauh ya tarikannya makin lemah gitu ya. Jadi kalau dalam satu golongan ya, makin banyak kulit itu justru makin lemah. Apanya? Makin lemah tarikan elektronnya. Ya ingat, kalau dalam satu golongan lihat adalah kulitnya ya. Makin banyak kulitnya berarti makin lemah. Nah, kesimpulannya ya. Kalau ke kanan gimana nih? Nih, kan ya S di sini kan. C di sini berarti ke kanan nih. Wah, berarti lebih Lebih besar. Ke kanan makin besar. Ya, ke kanan makin besar, ke bawahnya justru makin kecil. Makin banyak kulit, makin lemah ya tarikannya. Nah, ke kanan makin besar, ke bawah makin kecil. Nah, ini kebalikan dari jari-jari. Kalau jari-jari kan tadi ya, ke kanan makin kecil, ke bawah makin besar. Kalau ke elektronegatifan, lawannya, ke kanannya justru makin besar, ke bawahnya makin kecil ya. Oke, nah ini langsung contoh ke tabel SPU-nya deh biar gampang. Nah, bagaimana ke elektronegatifannya? Ingat, ke elektronegatifan ke kanannya gimana? Tadi kanan makin besar, ke bawah makin kecil. Nah, misalkan di sini ada N sama F. Ke elektronegatifannya besar mana? Ya besar F. N lebih kecil karena kan ke kanan makin besar. Nah, sekarang kalau misalkan AL, ya AL sama TL. AL sama TL ke elektronegatifannya besar mana? Ya besaran AL, ya karena AL lebih di atas. Ini ingat kebalikannya dari jari-jari ya. Nah, kenapa TL-nya lebih lemah, Kak? Ya karena kan makin banyak kulitnya, ke bawah kan makin banyak kulitnya, makin lemah tarikannya. Ini kan lebih dekat ke inti gitu. Sekarang kalau MG sama Na lebih besar mana ke elektronegatifannya? Ya lebih besar MG karena ke kanan makin besar. Misalkan kalau ini Kak, misalkan C sama PO lebih besar mana tarikannya? Ya C karena lebih di atas ya, ke bawah makin kecil gitu ya. Itulah tentang ke elektronegatifan. Nah, oke. Kan ini ada banyak tuh Kak ya. Tadi ada jari-jari, logam, reduktor dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ini ada kecenderungan ya. Kecenderungan untuk sifatnya. Walaupun ini beda ya bahasanya, logam, reduktor itu beda dengan jari-jari, tapi ini kecenderungannya sama. Ya, ingat ini konsonan. Apa konsonan itu Kak? Awalnya ya, awalnya itu adalah
huruf konsonan ya, awalnya huruf konsonan. Nah, kalau yang ini awalnya adalah vokal. Lihat, jari-jari kan awalnya J, ini logam awalnya L, reduktor awalnya R, ini kan huruf konsonan ya. Nah, ini sifatnya sama kayak jari-jari. Gimana? Ke kanan gimana? Ke kanan makin apa? Makin kecil. Ya, jari-jari kan ke kanan makin kecil ya. Ke bawah makin besar. Nah, ini logam gimana? Sama, sifatnya seperti ini ya. Jadi kalian cukup ingat jari-jari. Nah, kecenderungan logam sama reduktornya itu sama dengan jari-jari. Kecenderungannya ya, ingat ya. Nah, elektronegativitas, ingat walaupun di buku namanya keelektronegatifan ya, ada huruf konsonannya, tapi ini sebenarnya kita ingat aja kalau keelektronegatifan itu adalah elektronegativitas atau diawali dengan huruf vokal. Ini energi ionisasi juga vokal, oksidator juga vokal O. Nah, ini sifatnya sama dengan ini ya, elektronegativitas. Gimana? Ke kanannya makin gimana? Makin besar lawannya ya. Ke bawahnya makin kecil gitu. Nah, ingat ya. Jangan lupa tuh tentang tips dan trik ini. Jangan lupa bagiin juga ke teman-teman kalian biar makin bisa ya, makin bermanfaat ilmunya. Ya, makin banyak berlatih, makin jago akhirnya ya. Oke, sampai sini dulu bahasan kita tentang sifat SPU. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan jangan lupa ya rajin belajar ya dan banyak berlatih biar kalian makin bisa. Sekian, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.